melanjutkan videonya, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe. Orang-orang bertakwa itu saking yakinnya kepada Allah, kemaha besaran Allah, kemaha sempurna Allah, maha segala-galanya, sampai keluarlah kalimat suatu sikap, suatu keyakinan dalam dirinya yang terungkap dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau bagaimana katanya kalau ibu itu tadi nanya, apa bedanya Pak Ustaz sama hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Bedanya hanya domirnya saja. Ada domir buat mutakallim wahdah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbunallah domirnya domir mutakallim mahu ghair, jadi bersama. Nah, hasbuna cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik wakil, pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik wali penolong. Nah, orang bertakwa akan seperti itu. Orang bertakwa mencukupkan dirinya, hatinya, jiwanya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa. Yang dibesarkan adalah sesuatu selain Allah. Mungkin terkadang kita semua, keberadaan harta bisa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seperti itu. Semoga Allah mengampuni kita. Apa buktinya kalau kita terkadang lebih membesarkan harta benda daripada Allah? Terkadang kita merasa tenang, tentram hidup ketika kita banyak uang. Padahal orang bertakwa betul-betul meyakini uang itu tidak akan pernah berfungsi apapun apabila Allah tidak berkehendak. Pak, masih ayat kenek itu tuh Pak. Kalau lagi banyak uang, banyak harta benda, merasa tenang. Tapi kalau lagi kurang, lagi kadang-kadang gelisah, Allah itu sepertinya kecil. Kayak sepertinya kita masih seperti itu mungkin. Maka ini harus ditingkatkan. Orang bertakwa itu sudah la khaufun alaihim tadi walahum yahzan. Dia dalam keadaan apapun la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut dalam keadaan apapun. Mau banyak uang, mau tidak banyak uang, mau banyak harta atau tidak, mau pangkat, jabatan, kedudukan, biasa aja, sama aja buat orang bertakwa. Karena tadi hasbunallahu wa ni'mal, hanya Allah saja yang menjadi sesuatu yang cukup buat dirinya. Itu ciri orang bertakwa yang pertama. Kalau kita sudah mampu seperti itu, berarti kita sudah termasuk memiliki ciri yang pertama dari orang-orang yang bertakwa. Kalau ternyata masih lemah, kadang-kadang Allah masih lebih rendah daripada uang. Kalau punya uang tenang, kalau nggak ada uang gelisah. Sementara Allah jauh dari dirinya, dia tidak merasa gelisah. Kan kalau Allah begitu, kalau kita dekat dengan Allah, Allah pun dekat. Dalam hadis qudsi itu, kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadamu sambil berlari. Tapi bahasanya bahasa kita ya, bukan aslinya majaz. Maksudnya kalau kita datang kepada Allah dengan cepat, Allah lebih cepat lagi datang kepada kita. Allah lebih mendekat, kita lebih mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Lebih cepat Allah. Tapi terkadang kita ketika jauh dari Allah merasa biasa-biasa saja. Yang penting dekat dengan harta dan benda. Nah, ini harus menjadi PR buat kita semua untuk terus diperbaiki. Bagaimana yang ada di dalam hati kita adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ciri yang pertama dari orang-orang yang bertakwa. Nah, silakan mari kita berdoa pada Allah. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku rasa untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu berdoa. Kelihatan ciri-cirinya ya. Kalau orang-orang yang sudah membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, dan yang lainnya selain Allah kecil, maka akan terlihat di dalam sikap dan tingkah lakunya. Maka
Pelajaran pertama buat kita dari ciri-ciri orang bertakwa itu, kita harus betul-betul mampu menanamkan dalam diri kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah untuk memiliki ciri yang selanjutnya akan lebih mudah lagi ketika ciri yang pertama ini sudah kita miliki bersama. Kemudian di dalam tafsir ini tafsir Saffatut Tafasir karya Syekh Ali As-Sabuni. Jadi ringkasan atau intisari daripada tafsir-tafsir beliau menafsirkan ketika membahas ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi ay yusaddiquna bima ghaba anhum wa lam yudrikhu hawasuhum minal ba'thi wal jannati wan nari was sirati wal hisabi wa ghairi dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'an awin nabiyyu alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang bertakwa selain mempercayai Allah yang Maha Gaib juga mempercayai di tafsir yang pertama ini ditafsirkan mempercayai perkara yang gaib yang tidak terjangkau oleh indranya. Salah satunya adalah yang pertama meyakini adanya hari kebangkitan. Ini ciri orang bertakwa dan ini harus benar-benar tertanam dalam diri kita. Nanti efeknya kalau seseorang sudah meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, maka dalam hidupnya definisi takwa itu bisa dijalankan. Sebagaimana yang sudah kita pahami, imtithalul awamirillah wajtinabun menjalankan perintah menjauhi larangan. Ketika orang meyakini adanya yaumul ba'ats atau hari kebangkitan yang mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang cacat, ada yang bermuka kerah, ada yang penuh dengan keringat, saking susahnya di padang mahsyar. Nah, kalau orang-orang yang bertakwa yang sudah meyakini ini, maka sikap tingkah lakunya akan terlihat. Mereka akan sangat hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena mereka sadar dan yakin akan adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan yang kedua setelah kematian, adanya hari pembalasan. Sehingga dalam kehidupannya orang-orang yang meyakini hari kebangkitan ini akan penuh dengan kewaspadaan. Setiap ucap, setiap langkah, setiap perbuatan akan disesuaikan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia menyalahi aturan Allah dalam kehidupan di dunia ini, maka di hari kebangkitan orang tersebut akan dibangkitkan dalam keadaan susah, payah, sengsara, menderita. Nah, ini pentingnya meyakini hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Dari mulai yaumul ba'ats sampai kepada pembalasan masuknya ke dalam surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah kuat insya Allah, ketika melaksanakan tugas-tugas di alam dunia ini, orang bertakwa akan menjalankannya dengan penuh kenikmatan. Kenapa? Karena dia ada harapan untuk meraih kehidupan yang kekal dan abadi. Berbeda dengan orang yang beramal tidak ada tujuan negeri akhirat, itu akan merasa berat beramal. Disuruh sholat saja orang pasti merasa berat kalau belum memahami adanya hari kebangkitan. Dia lebih suka cari uang sebanyak-banyaknya walaupun dia harus meninggalkan sholat. Banyak yang seperti itu. Kita lihat di lapangan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah buat mereka dan buat kita semua. Padahal dalam Islam luar biasa urusan sholat. Nanti kita masuk ke ciri yang selanjutnya. Kemudian orang bertakwa meyakini adanya sirat, di sini disebutkan minal ba'thi wal jannati wan nari was sirati, ada sirat nanti di sana Pak. Kemudian wal hisabi wa ghairi dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'an awin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya orang bertakwa itu yakin. Tidak ada keraguan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah buat kita semua. Kemudian ciri yang kedua dalam ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa itu wa yuqimunas sholata. Kemudian ciri orang bertakwa yang selanjutnya adalah wa yuqimunas sholata.
ay yu'addunaha 'alal wajhil akmali bi syurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha wa adabiha. Qala Ibnu Abbasin iqamatuha itmamur ruku'i was sujudi wa tilawati wal khusyu'i. Ini bersumber dari tafsir Tabari, Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Ciri orang bertakwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan sholat. Yang pertama yang saya bahas poin sekarang. Ciri orang bertakwa itu sangat memperhatikan sholat 5 waktu. Semoga Allah berikan taufik hidayah buat kita semua. Sehingga orang-orang bertakwa yang benar-benar bertakwa, yang haqqa tuqati, dia dalam kehidupan sehari-harinya menunggu sholat, dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat, menunggu sholat dari zuhur menunggu asar, asar menunggu maghrib, maghrib menunggu isya, isya menunggu subuh, dan seterusnya. Itu ciri orang bertakwa. Bahkan saking perhatiannya terhadap sholat, orang-orang bertakwa akan mempersiapkan dirinya sebelum waktu sholat itu tiba. Ini orang bertakwa, sebagaimana ya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sangat perhatian terhadap sholat. Kalau kita terkadang Pak, maaf barangkali ada yang sama dengan saya, tolong dirubah, mari kita berubah. Terkadang Pak, kita bukan menunggu sholat, sholat dan sholat. Jangankan sholatnya Pak, dengar adzannya saja kadang-kadang kita jarang menjawab. Kadang-kadang ada yang lagi adzan di masjid, kita malah ngobrol. Lebih enak rokok, gak kedengaran suara adzan sampai gak jawab. Ya rokok gak apa-apa sambil jawab adzan gak apa-apa. Cuma kalau sampai karena saking nikmatnya rokok sampai gak kedengaran adzan, luar biasa ya. Pak, rumah teh ada yang rumah sate Pak. Kadang-kadang kita jangankan mempersiapkan diri untuk sholat 5 waktu, dengar adzannya saja gak mau jawab. Astagfirullahaladzim. Atau kadang-kadang nah habis adzan deui itu. Bukannya alhamdulillahirabbil alamin. Karek setengah main geus adzan. Wah, sholat berjamaah pelek Persib. Takut ketinggalan nonton. Ayah begitu ayah. Ada yang begitu. Saya barangkali di sini. Makanya tadi saya katakan saya juga belum bisa bertakwa, tapi mudah-mudahan ini ucapan jadi doa. Karena ucapan kita doa. Walaupun saya belum menjadi orang bertakwa, ayo kita motivasi diri kita semua. Wala tayasu min rauhillah, tidak perlu putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mau membuat orang menjadi takwa sekejap mata orang bisa. Itu urusan Allah. Yang penting kita mah semangat untuk menjadi orang takwanya harus terus ada, walaupun takwanya belum benar-benar kita miliki. Jangankan kita mah persiapan sebelum sholat sudah bersih dari hadas, dari najis dan seterusnya. Dengar adzan saja masih gak kedengaran. Ini harus segera dibereskan. Berarti belum perhatian terhadap sholat. Kenapa? Apa cirinya? Pas dengar adzan saja masih gak kedengaran. Padahal speaker di mana-mana sekarang, apa itu namanya? Toa. Bagaimana zaman Rasulullah SAW dulu? Yang adzannya cuma pakai sekeras-kerasnya suara. Ini masih pakai speaker, pakai toa yang gede, masih gak kedengaran. La haula wala quwwata illa billah. Bapak sering gitu enggak, Pak? Ada yang sering, ada yang sudah enggak ya? Tiap adzan sudah. Alhamdulillah yang sudah, semoga Allah jaga istiqomah. Yang belum, ayo mari kita berubah, Pak. Terkadang saya dicolek sama anak saya. Ya saya juga manusia. Lagi seneng-senengnya apa gitu, apa baca apa atau lagi apa? Adzan enggak dijawab. Astagfirullah. Karena Rasul bersabda dalam hadis ini, orang yang enggak jawab adzan dikhawatirkan matinya enggak bawa iman. Kenapa demikian? Ya, dipanggil sama Allah sejak sudah hare-hare. Apa hare-hare? Cuek, gak hiro. Bagaimana dipanggil sama yang lain? Dipanggil sama Rasulullah mungkin akan lebih cuek lagi.
sama Allah zat yang maha segala-galanya saja sudah. Coba ini Pak, coba sikap ini kalau ada dalam diri anak-anak kita, dalam diri istri-istri kita Pak, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan tadi sama ibu-ibu, biasanya ibu-ibu adzan lagi berkumandang masak aja. Jadi jawab topeng-topeng gitu masak. Di sana nggak tahu, ibu-ibu di sini nggak tahu. Di sana nggak tahu, di sananya di mana nggak tahu juga. Di sana bapak-bapak sama, kopi lebih segar daripada mendengar. La haula wala quwwata illa billah. Masih Pak, masih perlu perbaikan takwa kita, perlu peningkatan. Makanya perintahnya kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Takwa yang sesungguh-sungguhnya. Sudahkah kita seperti itu? Belum. Harus kita akui bersama. Kita belum seperti Rasulullah SAW, kita belum seperti para sahabat, kita belum seperti para ulama. Tetapi kita harus memproses seperti itu. Masalah keberhasilan semuanya ada di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Man jada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mampu menempuh jalan takwa. Sekalipun takwanya tidak sebagaimana Rasulullah SAW, itu takwanya itu 100% lah kalau di persentase. Mungkin kita mah takwanya 0, sekian persen, tapi dalam takwa itu amin ya rabbal, kualitasnya beda Pak. Takwanya sih takwa tapi beda kualitas dengan para sahabat.